Sejarah Bathara Kala. Bathara Kala adalah putra Bathara Guru yang bergelar sebagai dewa penguasa waktu. Kata kala berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya waktu. Ada waktu baik dan ada waktu jelek bagi setiap orang. Bila seorang menderita karena berbagai alasan seperti musibah, kecelakaan, sakit, berbuat salah dan seterusnya, dikatakan orang itu mengalami waktu jelek atau naas. Setiap orang akan selalu berusaha membuang sial, menghindari waktu naas, dan berusaha hidup dalam keselamatan dan kebahagiaan. Waktu adalah ibarat pisau atau pedang yang sangat tajam. Jika tidak bisa menggunakannya dengan baik dan tepat, bisa jadi pisau atau pedang itu akan melukai diri sendiri. Itulah salah satu nasihat bijak dari Ali bin Abi Thalib tentang urgensi waktu dalam kehidupan umat manusia. Karena waktu yang terus berlari, manusia pada saatnya mengalami kerugian yang besar, kerugian yang membuat malang, kerugian yang akan dirasakan ketika semuanya telah berlalu. Waktu tidak akan kembali, ia selalu melangkah. Pada setiap langkah itu, tinggal manusia maukah mengisi dengan jejak sejarah dan karya, ataukah hanya berhayal dan bermimpi dengan hari esok yang indah. Bathara Kala sering disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan. Dalam filsafat Hindu, kala merupakan simbol bahwa siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Apabila sudah waktunya seseorang meninggalkan dunia fana, maka pada saat itu pula kala akan datang menjemputnya. Jika ada yang bersikeras ingin hidup lama dengan kemauan sendiri, maka ia akan dibinasakan oleh kala. Maka dari itu, wajah kala sangat menakutkan, bersifat memaksa semua orang agar tunduk pada batas usianya. Diceritakan asal mula Bathara Kala ketika Bathara Guru dan istrinya Dewi Uma terbang menjelajah dunia dengan mengendarai lembu Andini. Sampailah mereka berdua di penghujung hari. Angin berhembus menyingkap kain Dewi Uma. Bathara Guru terpana melihat kecantikan dan keelokan tubuhnya. Ia lupa akan dirinya yang adalah raja Dewa Suralaya dan memaksa istrinya untuk melayani gejolak nafsunya. Dewi Uma menolak untuk melakukan perbuatan yang tidak pada tempatnya itu. Ia menghindar dari suaminya yang penuh nafsu birahi, sehingga kama Bathara Guru jatuh di samudra. Bathara Guru amat marah kepada Dewi Uma, maka dikutuklah Dewi Uma menjadi raseksi. Bathara Guru kemudian mengusirnya dari Kahyangan Jogringsaloka dan menempati kawasan baru yang disebut Gondomayit, hingga pada saat akhirnya Dewi Uma yang berubah raseksi itu terkenal dengan sebutan Bathari Durga. Rasa atau kama, salah yang jatuh menggebur samudra dibarengi dengan badai dahsyat. Kama salah yang terjadi atas perbuatan Sang Hyang Jagatnata saat ingin beradu asmara kepada Dewi Uma itu menjelma menjadi sosok bayi raksasa yang kian hari kian bertambah besar pertumbuhannya. Bayi raksasa itu tidak berasal dari persemaian rahim Dewi Uma, tetapi samudralah yang menjadi persemayaman rahimnya. Bathara Guru memerintahkan Bathara Narada untuk mengerahkan pasukan kadewatan Suralaya membinasakan raksasa tersebut. Dari atas angkasa, pasukan dewata secara serentak menggempur si raksasa. Akan tetapi sungguh dahsyat raksasa itu. Janganlah hancur lumat, sedikit pun tubuhnya tidak dicederai oleh pusaka sakti para dewa. Bahkan ia mampu menyerap energi-energi para dewa dan sekaligus keempat energi alam, yaitu guntur atau geni, guntur bayu atau energi air, guntur bayu atau energi angin, dan guntur bumi atau energi bumi.
Dari guntur geni ia mendapat kekuatan, dari guntur banyu ia mendapat kehidupan, dari guntur bayu ia mendapat kecepatan gerak, dan dari guntur bumi ia semakin tumbuh dan jadilah raksasa. Narada meminta Brahma, Indra dan Bayu dan seluruh pasukan kadewatan agar ditarik mundur kembali ke Suralaya, sebab menurut Bathara Narada percuma menghadapi raksasa itu. Ia sangat tangguh, tidak dicederai oleh pusaka dan kesaktian para dewa. Maka seluruh pasukan kadewatan segera melesat terbang kembali menuju Suralaya. Si raksasa yang sudah terlanjur murka tidak membiarkan musuhnya melarikan diri. Ia terus mengejar pasukan para dewa yang menuju Kahyangan Suralaya. Sesampainya di Suralaya, Bathara Narada menceritakan semua kejadian yang dialami beserta dengan para dewa saat menghadapi kesaktian raksasa yang telah dianggap sebagai perusak marcapada itu kepada Sang Hyang Jagatnata. Tiba-tiba Kahyangan Suralaya digegerkan oleh kedatangan sesosok raksasa yang tinggi besar. Raksasa yang tidak lain adalah raksasa ganas yang baru saja dihadapi oleh pasukan para dewa itu. Kini telah menapaki kaki di Kahyangan Suralaya. Sang Hyang Jagatnata yang sudah memahami siapa sebenarnya makhluk raksasa tersebut segera keluar dari istana Jogringsaloka untuk menghadapinya. Di hadapan Bathara Guru, raksasa itu hendak mengamuk dan melancarkan serangan dahsyat. Tetapi Sang Hyang Jagatnata lebih dulu mengeluarkan Aji Kamayan. Raksasa itu tidak kuat menahan kesaktian Sang Hyang Jagatnata. Tubuhnya limbung dan jatuh. Ia mengeram dan meraung memohon ampun. Tubuhnya si raksasa lemah lunglai, tidak berdaya. Ketika kala bersujud di hadapan Bathara Guru, dipotonglah lidah dan taring kala yang mengandung bisa itu. Potongan lidah dicipta Bathara Guru menjadi senjata panah, dinamakan Pasopati. Kemudian potongan taring sebelah kanan dicipta menjadi senjata keris bernama Kalanada, dan potongan taring sebelah kiri dicipta menjadi keris bernama Kalodete. Lalu Hyang Jagatnata memulihkan kembali kekuatan si raksasa dan diakuinya sebagai putranya dan diberi nama Bathara Kala. Kala adalah satu produk yang salah, dan lantaran kesalahan itu, meskipun anak dewa, Kala tumbuh menjadi raksasa sangat jahat yang selalu ingin memaksa daging manusia. Hal ini memberikan pelajaran bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita hendaknya dilakukan dengan cara yang baik pada waktu dan tempat yang layak, dan tidak hanya menonjolkan nafsu badania, sehingga akan membuahkan anak yang wataknya kurang baik. Bathara Guru memberi izin kepada Bathara Kala untuk memakan manusia, namun terbatas pada orang-orang Sukerta, yaitu Julung Caplok, yaitu anak yang lahir tepat pada saat matahari terbenam; Julung Kembang, yaitu anak yang lahir tepat pada saat matahari tepat; Ontang-anting, yaitu anak tunggal putri atau putra; Kedono Kedini, yaitu kedua bersaudara putra dan putri seayah seibu; Uger-uger Lawang, yaitu dua bersaudara putra semua seayah seibu; Kembang sepasang, yaitu dua bersaudara putri semua seayah seibu; Pendowo, yaitu 5 bersaudara putra semua seibu seayah; Pandawi atau kembang setaman, yaitu 5 bersaudara putri semua seibu seayah; Pancuran Kapit Sendang, yaitu 3 bersaudara terdiri putra-putri dan putri seayah seibu; Sendang Kapit Pancuran, yaitu 3 bersaudara terdiri dari putra-putri putra seayah seibu; Runto atau anak yang hari dan tanggal kelahirannya sama dengan ayahnya; 4 orang bersaudara putra semua seayah seibu, 4 orang bersaudara putri semua seayah seibu,
5 bersaudara terdiri seorang putra, 4 putri seayah seibu, 5 bersaudara terdiri seorang putri, 4 putra seayah seibu. Sebagai seorang ayah, Bathara Guru memberi izin kepada untuk memangsa orang-orang Sukerta. Akan tetapi setelah dibicarakan dengan Bathara Narada, patihnya, Bathara Guru menyadari bahwa santapan untuk Sangkala akan terlalu banyak. Bathara Guru kemudian menulis sebuah mantra di dada Kala. Ketentuannya, siapa saja yang dapat membaca mantra tersebut oleh Kala harus dianggap sebagai ayahnya. Ternyata hanya sedikit orang yang mengetahui dan bisa membaca mantra di dada Kala. Kurban yang menjadi mangsa Kala masih cukup banyak. Bathara Guru lalu memutuskan turun ke dunia menyamar sebagai dalang dengan nama Ki Dalang Kadang Buwono. Kala pun menyerah kepada Ki Dalang dan ia diperintah tinggal di hutan Karangdawahana. Kala setuju dan tunduk tidak akan mengganggu anak-anak Sukerta yang telah diangkat anak oleh Ki Dalang. Mereka itu para Sukerta yang telah menjalani ruwatan Murwakala. Menurut Indrajati, ruwat dalam bahasa Jawa sama dengan kata luar, berarti lepas atau terlepas. Diruwat artinya dilepaskan atau dibebaskan. Pelaksanaan upacara itu disebut ngruwat atau ruwatan, berarti melepaskan atau membebaskan. Ialah membebaskan atau melepaskan dari hukuman atau kutukan yang menimbulkan bahaya, malapetaka atau keadaan yang menyedihkan. Ngeruat dapat juga berarti dipulihkan atau dikembalikan pada keadaan semula, tetapi juga menolak bencana yang akan diyakini akan menimpa pada diri seseorang, mentawarkan atau menetralisir kekuatan gaib yang akan membahayakan. Upacara ruwat yang bisa dilakukan oleh orang hingga sekarang termasuk dalam arti yang kedua, yaitu suatu upacara yang diadakan sebagai sarana yang dijalankan oleh seseorang supaya dapat terhindar dari mara bahaya yang akan menimpa diri seseorang. Dalam upacara ruwatan sering dipergelarkan pertunjukan wayang dengan cerita Murwakala. Tujuannya agar orang yang diruwat hidup selamat dan bahagia, terlepas dari nasib jelek. Oleh karena itu, ruwatan juga dinamakan Murwakala, artinya murwa atau purba, yakni mengendalikan atau menguasai kala atau Bathara Kala. Kala juga berarti waktu, jadi menguasai kala berarti mampu memanfaatkan waktu dengan sungguh-sungguh. Orang yang mampu menguasai waktu berarti akan hidup tentram. Dari segi pendidikan, ngruwat bisa menjadi sarana pendidikan yang sifatnya praktis. Jadi lewat upacara itu seseorang bisa mengambil intisari atau nilai moral yang dikandung di dalamnya. Dalam lakon Murwakala banyak sekali ajaran-ajaran maupun nasihat-nasihat dapat disampaikan pada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan sikap harus berhati-hati dan menjaga etika. Peristiwa lahirnya Bathara Kala memberikan pelajaran pada orang Jawa bahwa seseorang harus mengerti kedudukannya serta tahu menempatkan dirinya bila akan melakukan sesuatu, serta menggambarkan pada halayak ramai bahwa betapa buruknya peristiwa pemaksaan seksual atau lebih tepat perzinahan atau pelacuran hingga lahirnya si jabang bayi. Selain itu, pada lakon Murwakala memberikan pelajaran pada manusia untuk selalu menjaga kesopanan, menjaga nama baik dan keluarga, bertingkah laku sesuai norma yang terdapat pada masyarakat. Pengakuan Bathara Kala terhadap keunggulan dan keluhuran Ki Dalang Kadang Buwono menunjukkan pada lambang sportivitas seseorang. Jujur mengakui keunggulan orang lain dan yang harus dilakukan sejak masa kanak-kanak. Sedangkan pengakuan Bathara Kala pada Ki Dalang Kadang Buwono sebagai ayahnya adalah penggambaran pada lambang kedisiplinan. Dalam arti kata, segala kehendak Ki Dalang akan selalu dituruti atau disiplin pada segala janji yang telah diucapkan. Sebenarnya tidak semua Bathara Kala dikatakan atau dicap negatif.
sebab adanya sikap mau mengakui dan menaati janji adalah sudah merupakan suatu sikap yang dijunjung pada masyarakat. Namun, karena Bathara Kala kurang dapat membawa diri sebagai keturunan dewa yang baik, haus darah manusia, tidak dapat mengontrol diri, dan kasar serta ancaman-ancamannya membuat manusia jadi takut, maka kelakuan Bathara Kala cenderung dinilai buruk dan kejam oleh masyarakat. Ruwatan sebenarnya mengandung arti pendidikan. Jika seorang mampu mendidik anak-anaknya secara tepat dan benar sejak kecil sampai dewasa hingga memiliki kearifan dan kebajikan, maka anak itu akan terhindar dari sukerta.